Mungkin saat ini banyak negara-negara yang sedang berlomba-lomba dalam pembangunan infrastruktur, mengembangkan pendapatan negara, dan memajukan pendidikan serta destinasi wisata. Tetapi tidak dengan Tuvalu, negara yang saat ini masih bertahan untuk mencari solusi agar di masa mendatang tidak tenggelam. Karena Tuvalu merupakan negara paling terancam terhadap resiko perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Karena di negara Tuvalu permukaan daratan tertingginya hanya 5 meter dari permukaan laut. Saat air pasang, hingga 40% wilayah ibu kota Tuvalu terendam air. Negara ini juga diperkirakan akan tenggelam pada akhir abad ke-21 ini. Sebelum lanjut menonton, silakan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silakan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu dengan negara Tuvalu. Mungkin banyak juga yang belum mengetahui di mana letak negara ini. Ya, negara ini terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Negara Tuvalu dulunya dikenal dengan nama Kepulauan Ellice. Negara ini terdiri dari 9 pulau karang kecil yang tersebar dalam rantai yang terletak kira-kira dari barat laut ke tenggara dengan jarak sekitar 420 mil. Funafuti adalah ibu kota dari negara Tuvalu. Bandara satu-satunya pun berada di sini. Funafuti adalah satu-satunya tempat dengan akomodasi dan transportasi. Funafuti ditempati sekitar 56,6% populasi dari Tuvalu. Populasi penduduk Tuvalu mencapai 10.472 jiwa, membuatnya menjadi negara termiskin ketiga di dunia. Tuvalu mempunyai luas daratan hanya 26 km persegi. Tuvalu adalah negara terkecil keempat di dunia, lebih besar dari kota Vatikan, Monaco, dan Nauru. Titik tertinggi di antara 114 pulau yang membentuk negara ini hanya setinggi 5 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut mengakibatkan negara ini terancam tenggelam, bahkan terdapat prediksi yang menyebutkan negara ini akan tenggelam di akhir abad ke-21. Masyarakat Tuvalu adalah orang Polinesia, dan bahasa mereka adalah Tuvaluan. Walaupun begitu, masyarakat di sana sangat terikat erat dengan Pulau Samoa Nui, yang mana pada zaman prasejarah dihuni oleh orang Mikronesia dari Kepulauan Gilbert. Bahasa lainnya seperti bahasa Inggris juga diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan secara luas. Sebagian besar penduduknya adalah anggota gereja Tuvalu dan beragama Kristen. Meskipun kebanyakan masyarakat Tuvalu tinggal di pulau-pulau terluar bersama keluarga dan kelompok desa, ada sekitar sepertiga dari penduduk Tuvalu yang tinggal di Pulau Funafuti, yang mana pulau itu merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan di negara itu. Menariknya, Tuvalu tidak memiliki tentara militer di negaranya. Negara merupakan anggota Commonwealth yang berbentuk monarki parlementer. Maka dari itu Inggris yang bertanggung jawab menjaga kedaulatannya. Kebanyakan orang Tuvalu adalah petani subsisten. Mereka menanam suku, panda, kelapa, talas dan pisang, dan tak sedikit dari mereka bergantung kepada kerabat yang berada di luar negeri dengan mengirimkan sejumlah uang. Bahkan kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan itu diproduksi untuk ekspor. Tak hanya itu, penduduk Tuvalu juga berprofesi sebagai peternak dan nelayan, serta memelihara babi dan ayam dan menangkap burung laut, ikan dan kerang untuk dimakan. Kemudian penduduknya berjualan perangko dengan pendapatan yang tidak seberapa, dan biaya dikumpulkan dari armada penangkap ikan asing. Tetapi negara ini sangat bergantung pada bantuan asing, dengan mengimpor sebagian besar makanan, bahan bakar, dan barang-barang manufakturnya. Fiji, Australia, Selandia Baru, dan Jepang adalah di antara mitra dagang utama negara itu.
Retail ditangani oleh masyarakat koperasi berbasis komunitas. Tuvalu menggunakan mata uang Australia tetapi juga mengeluarkan mata uangnya sendiri. Ada satu bank, usaha patungan pemerintah komersial. Toaripi Lauti menjadi Perdana Menteri pertama pada tanggal 1 Oktober tahun 1978, ketika Tuvalu menjadi negara merdeka. Tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan dan merupakan hari libur nasional. Tuvalu merdeka sepenuhnya di dalam persemakmuran pada tanggal 1 Oktober tahun 1978. Negara ini memiliki hamparan laut yang luas ditambah dengan atol, laguna, terumbu karang, serta budaya Pulau Polinesia yang kaya dan indah. Meski negara ini indah, Tuvalu dianggap sebagai negara yang paling jarang dikunjungi di seluruh dunia. Negara ini hanya dikunjungi kurang dari 2.000 pengunjung setiap tahun. Hal ini disebabkan karena akses yang sangat sulit untuk menuju ke negara ini. Para wisatawan diharuskan melalui negara Fuji terlebih dahulu jika ingin berkunjung ke negara ini. Jika ada turis yang hendak melakukan perjalanan ke Tuvalu, ada baiknya membawa uang tunai karena negara ini tidak memiliki layanan kartu kredit. Dari negara Tuvalu kita harus mengerti bahwa kita sebagai manusia harus saling menjaga alam, agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Karena Tuvalu adalah negara pertama yang akan terkena dampak jika terjadi perubahan iklim dan pemanasan global, padahal masyarakat Tuvalu sangat menjaga kelestarian alam, tetapi malah mereka yang paling terkena dampak atas ulah negara lain yang tidak menjaga kelestarian alam. Itulah sedikit fakta tentang negara Tuvalu, salah satu negara terindah di dunia sekaligus menjadi negara pertama paling terancam akan tenggelam. Semoga video yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.